Subur ya. Monggo Mbak Nova. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Adit Syaim Suatama MPD. Yang saya hormati seluruh dosen Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang saya hormati pemateri pada hari ini, Bapak Rohmat Widianto MPD. Dan yang saya banggakan seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap maya di hari yang insya Allah dimuliakan ini. Dalam kegiatan kuliah tamu dengan judul Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di Abad 21. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nova Perlita yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan sekaligus membuka acara, 3. Penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Adit Syaim Suatama MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Rohmat Widianto. Alhamdulillah, amin, bisa bersilaturahmi kembali ya Pak ya, dalam suatu majelis keilmuan ya. Biasanya sering bersilaturahmi, tapi nggak di acara yang seperti ini. Kemudian teman-teman di program studi pendidikan matematika, Pak Novi, Bu Ami, Bu Tia, Bu Yanti, Bu Ana, Bu Pujia, kemudian juga mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah beserta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi dalam rangka mencari ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dosen tamu kita adalah Pak Rohmat Widianto, yang mana beliau merupakan fasilitator sekolah penggerak, yang nantinya beliau akan menyampaikan terkait dengan strategi implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Nah, kurikulum merdeka saat ini memang masih gencar disosialisasikan oleh pemerintah, dan mungkin ini sudah menjadi kewajiban untuk diimplementasikan di setiap sekolah. Mahasiswa sekalian sebagai calon guru ini harus mengetahui dan harus memahami terkait dengan seperti apa implementasi kurikulum merdeka di sekolah itu ya. Jadi di sini kami mencoba untuk memberikan bekal kepada mahasiswa agar nantinya ketika mahasiswa itu lulus atau mengikuti PLP atau kegiatan magang di sekolah itu sudah tahu terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Mungkin untuk Pak Rohmat Widianto selaku pemateri, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat dan ilmu ini menjadi amal jariah untuk Bapak nanti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Karena tadi disuruh untuk membuka kegiatan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini dibuka. Sekian dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Adit Syaim Suatama MPD atas sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Sebelum langsung ke acara inti, mungkin saya ada sedikit ice breaking terlebih dahulu. Clue-nya yaitu keliling dunia. Boleh dijawab di kolom komentar. Untuk soal yang pertama, setelah saya mengikuti kuliah tamu, saya akan pergi ke Korea, Ukraina, London. Setelah ke London, saya akan pergi ke... Boleh dijawab di kolom komentar. Saya akan pergi ke Korea, Ukraina, London. Kemudian setelah dari London, India, Italia,
Inggris, Italia. Oke, betul. Kita lanjut ke soal kedua. Bisa saja yang barusan itu hanya sebuah kebetulan. Untuk soal yang kedua itu di bulan November saya akan pergi ke Nepal, Oman, Vietnam. Kemudian setelah ke Vietnam saya akan pergi ke Oke, mungkin sudah paham semua ya. Kita langsung saja ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Rahmat Widianto MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama, Rahmat Widianto MPD, status PNS dosen, jabatan Lektor 300, pendidikan terakhir S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian terakhir Geopark Ciletuh, identifikasi kearifan lokal atau kultur diversity dan keberagaman hayati atau biodiversity sebagai media dan sumber pembelajaran IPS SD tingkat nasional tahun 2018. Sebagai ketua, analisis learning and innovation skills peserta didik dalam pembelajaran di SD berbasis scientific approach sebagai implementasi Century Skill tingkat nasional tahun 2018 sebagai anggota. Pengabdian terakhirnya yaitu KKN tematik Geopark tahun 2017 juga telah mengeluarkan beberapa jurnal tingkat nasional. Salah satunya itu dengan judul Pengembangan Pembelajaran Literasi Berbasis Creative Thinking untuk membekali kemampuan literasi membaca mahasiswa calon guru SD menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Bidang ilmu yang Bapak Rahmat Widianto pelajari yaitu pendidikan dasar. Baik, langsung saja kepada Bapak Rahmat Widianto MPD, disilahkan. Baik. Suara saya sudah jelas atau belum ya, Pak? Sana ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Pak Arissa Iswantama ya. Yang sering kali jumpa tapi kegiatannya hanya di kampus. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Novi Andri Nur Cahyono sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tidak lupa Bapak Ibu dosen pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berbahagia. Baik, pertama-tama Bapak dan Ibu serta peserta kegiatan dalam kegiatan hari ini. Kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Novi, kemudian Pak Haritsa Inswatama, terutama kepada Pak Novi, dan Allah takdirkan pada kesempatan hari ini saya, Bapak Ibu dosen, Bapak Kaprodi, Bapak Sekprodi, dan adik-adik mahasiswa, kita dapat berjumpa secara tatap muka meskipun secara daring. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka dalam kegiatan seminar ya, dalam kegiatan seminar yang difasilitasi oleh Prodi Pendidikan Matematika secara daring. Insya Allah selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan berdiskusi dan kita akan bertukar pikiran bersama sekaitan dengan strategi implementasi kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan atau di sekolah. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita salah satu hamba dan salah satu pengikutnya yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang kita banggakan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sebenarnya saya bukan pemateri ahli ya. Di dosen matematika sendiri sebenarnya juga banyak fasilitator dan
ada beberapa dosen yang menjadi asesor ya di program sekolah penggerak tentunya dari Kemdikbudristek itu sendiri ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak di sini kebetulan saja diundang sebagai pemateri, nanti akan menyampaikan materi yang sekaitan dengan strategi implementasi kurikulum merdeka di abad 21 ini. Dan nanti jika mana ada beberapa pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan dari adik-adik, rekan-rekan mahasiswa yang sudah didapatkan ya, tentunya dari dosen-dosen matematika sendiri, itu saya sendiri melihat ada lebih dari 5 orang yang fasilitator dan ada asesornya juga ya di sana. Tentunya sudah banyak ilmu yang didapatkan sekaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, begitu ya. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik rekan mahasiswa yang saya hormati, saya mohon izin untuk menggunakan 2 PC ya, karena PC 1 untuk melihat layar, PC yang kedua untuk melihat PPT saya sudah muncul atau belum begitu. Baik, saya mohon izin Pak Aritya, Pak Novi, dan Bapak Ibu dosen, saya untuk share screen dulu ya. Baik, Mbak Nova saya bisa langsung share screen ya? Boleh Bapak. Saya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Apakah sudah muncul Mbak Nova? Sudah Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa, saya di sini akan menyampaikan sekaitan dengan judul atau tema yang kita usung dalam kegiatan, kalau kami menyebutnya Pokja Management Office ya, atau PMO, atau diskusi pada siang hari ini sekaitan dengan strategi implementasi kurikulum merdeka di abad 21. Bapak dan Ibu atau rekan-rekan mahasiswa tanpa terkecuali, pengawalan yang harus kita refreshment kembali sekaitan dengan kurikulum, bahwasanya kita di tahun 2020 dan 2019 kita ada mendengar selentingan sekaitan dengan bukan perubahan ya, tapi penyempurnaan kurikulum yang sebelumnya kita ketahui ada kurikulum 2013, kemudian ada selentingan terkait dengan kurikulum nasional atau kurikulum prototype. Nah, sebenarnya di kurikulum merdeka munculnya itu kita sudah ketahui bersama ya. Dari tahun 2020 itu sudah ada kurikulum yang sebenarnya dievaluasi dan sedang dikerjakan oleh kementerian, yakni kurikulum nasional yang sebelumnya terbit ke dalam kurikulum merdeka. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu sendiri di edisi 1 sampai dengan edisi 46 di kanal YouTube-nya Kementerian Pendidikan, itu ada edisi 1, pengenalan kurikulum prototype, kemudian edisi kedua dan ketiga muncul kurikulum di perguruan tinggi, yang sebelumnya sebenarnya adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kemudian muncul Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya di kurikulum merdeka, Bapak Ibu calon guru ya, calon guru di SMP dan SMA, khususnya di pendidikan matematika, kita harus mengetahui dulu. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka itu implementasi awalnya bukan langsung ke sekolah, baik di pendidikan fundamental atau TK, kemudian pendidikan dasar yang terdiri atas 3 fase, kemudian SMP 1 fase, dan SMA, tidak langsung. Tapi dimulainya sebenarnya mulai dari pendidikan tinggi terlebih dahulu. Sebelumnya kita mengenal di pendidikan tinggi itu ada edisi Merdeka Belajar, mulai dari KKNI sampai dengan edisi Merdeka Belajar yang seringkali kita dengar ada 8 program di Kementerian Pendidikan, ada 8 program Merdeka Belajar itu sendiri. Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung masuk saja untuk pembekalan kepada mahasiswa. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana implementasi kurikulum merdeka di pendidikan dasar, yakni SD, SMP, dan SMA ya, karena wajib dasarnya 12 tahun. Begitu. Yang perlu kita ketahui, bahwasanya bukan hanya Prof. Mat Widianto, bukan hanya Nova, bukan hanya Ilyas, bukan hanya teman-teman yang lain yang saat ini akan menjadi calon guru, tentunya calon guru di SMP atau SMA ya, pendidikan matematika. Tapi kita harus mengetahui dulu
apa saja komponen utama perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, baik itu K13 atau kurikulum nasional atau yang sering kita sebut sebagai kurikulum prototipe. Nah, ini seperti Mbak moderator nih, misalkan Mbak Nova. Tentunya di mata kuliah, kalau misalkan di sekarang itu ada di semester ganjil, Mbak atau Bapak atau Emas atau AA-nya sekarang di semester 7, kita ketahui di perguruan tinggi itu ada 4 komponen utama penyusun kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum atau mata kuliah yang terbreakdown dalam instrumen mata kuliah penciri nasional. Ada mata kuliah pendidikan Pancasila, PKN, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada mata kuliah penciri fakultas, penciri universitas, dan satu lagi yakni penciri program studi. Tentunya ketika kita sudah di semester 7, pendidikan matematika, kita sudah mendapatkan mata kuliah penciri fakultas, misalkan kurikulum dan pembelajaran. Nah, di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran nih, Bapak dan Ibu, serta Mbak, Mas, AA, dan Teteh semuanya, di mata kuliah telaah kurikulum dan pembelajaran, secara tidak langsung, mata kuliah tersebut, apakah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu masuknya ke dalam mata kuliah penciri fakultas ataupun mata kuliah penciri universitas, biasanya mata kuliah tersebut mendidik mahasiswanya untuk berpikir secara kritis sekaitan dengan kurikulum. Itu sepertinya ada tipu ya. Itu kurikulum seharusnya. Sekaitan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Tentunya hari ini sudah beberapa kali ya inovasi, perbaikan kurikulum, sehingga muncullah kurikulum Merdeka, sekaitan dengan perubahannya, udah 14 kali perubahan kurikulum di Indonesia. Apa saja perubahannya? Nah, tentunya adik-adik mahasiswa, Bapak dan Ibu, di sini ada banyak sekali mahasiswa ya, lebih dari 40 mahasiswa yang hadir, yang menjadi komponen utama perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, kita harus identifikasi dulu. Yakni yang pertama adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sebenarnya di instrumen pertama ini, kalau Nova, Yusron, atau Muhammad, atau AA yang lain, atau mbak-mbaknya yang lain, belajar tentang telaah kurikulum dan pembelajaran di mata kuliah. Kalau di sana mungkin mata kuliah penciri fakultas ya, karena fakultas keguruan itu biasanya ada mata kuliah atau pembelajaran sekaitan dengan telaah kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini perlu di-note Bapak dan Ibu. Adik-adik sekalian, nanti kalau ditanya di mata kuliah kurikulum dan perencanaan, Ibu dan Bapak sudah harus common sekaitan dengan komponen utamanya yakni KOSP. Apakah kurikulum sebelumnya tidak ada KOSP-nya, Pak? Ada. Nanti perbedaannya di nomenklatur muatan intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi sebenarnya di kurikulum operasional satuan pendidikan itu isinya ada 4, Pak. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi isi mulai dari latar belakang sekolah, karakteristik sekolah, karakteristik satuan pendidikan, itu adanya di bab pendahuluan. Kemudian bab 2 isinya adalah visi, misi, dan strategi pencapaian pendidikan di satuan pendidikan. Jadi visi misi antara misalkan sekolah SMAN Negeri 3 dengan SMAN Negeri 5 atau dengan SMA Hato itu berbeda-beda sesuai dengan visi misi yang sudah dirumuskan dari kurikulum operasional satuan pendidikan yang diambil dari mana? Diambilnya dari pendahuluan tadi, karakteristik sekolah, latar belakang, sampai dengan background yang akan dihasilkan oleh sekolah tersebut. Kemudian baru di bab 3, nanti ada yang disebut dengan, setelah kita melihat yang pertama pendahuluan, visi misi, yang ketiga adalah muatan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu calon guru matematika ya, tidak terkecuali Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya nyebutnya Bapak Ibu ya, karena teman-teman mahasiswa di sini kan adalah calon guru. Jadi sepantasnya dan selayaknya saya menyebutnya Bapak dan Ibu. Misalkan Ibu moderator, kalau nanti di suatu saat PLP atau magang di sekolah atau menjadi guru di sekolah, kalau masih kurikulum Merdeka ini bertahan, maka
muatan yang pertama yang akan ada di kurikulum tersebut. Apa itu? Muatannya adalah muatan intrakurikuler. Jadi sekarang itu kalau di tingkatannya adalah tingkatan fundamental, PAUD itu nggak ada mata kuliahnya atau mata pelajarannya tidak ada. Karena dia lebih kepada penekatan pada habituasi dan karakter. Kalau di SD itu sudah ada. Nanti ada istilah pembelajaran IPAS, bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Kalau di SD, perubahannya sangat mencolok sekali Bapak dan Ibu. Yang sebelumnya itu pembelajarannya tematik, tapi kalau sekarang di SD tidak ada istilah tematik. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu kebetulan PLT atau magang mahasiswa atau praktik mengajar ikut program di Merdeka Belajar, kalau ternyata mengajarnya di SD, kebetulan yang diajarkan matematika, sistemnya sekarang bukan tematik lagi, Pak Dhani. Jadi sistemnya sekarang adalah mata pelajaran yang sering kita sebut adalah muatan intrakurikuler. Nah, dicatat tuh. Jadi di kurikulum, Bu Nova, yang nanti calon guru, di kurikulum itu ada yang disebut dan wajib namanya muatan intrakurikuler, mata pelajaran yang seperti biasanya ditawarkan. Yang kedua, muatan kokurikuler. Nah, perbedaan yang ketiga, ini yang menjadi perbedaan utama dari kurikulum 2013, KBK, KTSP, dan seterusnya. Kalau dari kurikulum 2013, kokurikuler itu hidden kurikulum, Bapak dan Ibu. Tidak terjewantahkan dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler. Jadi dia samar-samar, ada dan tiada. Kalau yang sekarang, Bapak dan Ibu, kurikulum merdeka, tadi kan ada muatan intrakurikuler ya, Bu Nova ya. Yang pertama ada mata pelajaran, ada IPAS, ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan turun-turunannya itu. Kalau yang kokurikuler, menurut rekan-rekan sekalian, coba diketik di kolom chat. Menurut Bapak dan Ibu, kokurikuler itu apa? Nah, sambil ngechat, saya nanti sambil melihat, saya menjelaskan dulu. Jadi muatan kokurikuler, Bapak dan Ibu, kalau nanti ditanya muatan kokurikuler itu apa, muatan kurikuler adalah muatan yang terakomodasi dari 25% jumlah jam pelajaran intrakurikuler dikalikan dengan 1 tahun akademik. Wah, gimana tuh? Orang matematika biasanya mikirnya kan cepat tuh. Berarti 25% dari jumlah akumulasi JP muatan intrakurikuler 1 tahun akademik. Nah, jadi misalkan nih, Bu Nova nanti menjadi kepala sekolah di SMP atau di SMA. Ibu yang menjadi kepala sekolah sudah harus common menyusun kurikulum. Kurikulum itu di bab ketiga ada isinya muatan JP dalam 1 tahun akademik. Misalkan nih, 1 tahun akademik SMA Harapan Bangsa yang dikepala sekolahi oleh Bu Nova, jumlah JP-nya adalah 1044 JP. Maka untuk kokurikulernya dikalikan 25% dari alokasi waktu dalam 1 tahun akademik. Apa muatan kokurikuler itu? Isinya kalau sekarang... Pak Rahmat, punten, emang slide-nya belum jalan ya? Slide-nya udah, Pak. Ini masih di cover. Masih di cover, Pak? Oh, udah ya? Udah, Pak. Oh ya, udah ya. Oke, udah. Jadi, muatan kokurikuler kalau sekarang sudah tidak terhidden menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah komponen yang membedakan utama di pembelajaran sekolah, baik di SMP, SMA, SD, ataupun TK sekalipun. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu terjun ke lapangan ke sekolah, di sana menjadi koordinator pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak usah bingung lagi, tidak usah apa itu kokurikuler. Jadi kalau di sekolah itu selain mata pelajaran intrakurikuler, di sana terdapat muatan kokurikuler yang terakomodasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, digitalisasi sekolah. Kalau di dulu tidak ada istilah PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Kalau sekarang ada istilah yang disebut dengan platform
PMM. Ibu dan Bapak sebagai guru, nanti ketika sudah mendapatkan akun belajar ID, bisa bukan hanya melihat, tapi bisa mengupload hasil karya dan seterusnya di platform Merdeka Mengajar. Yang kelima adalah rapor pendidikan. Nah, kalau dulu di sekolah kita waktu SMP atau SMA, rapor itu kan biasanya hanya rapor akademik saja yang bersifat kognitif, meskipun ada karakter. Tapi kalau sekarang rapor itu ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah rapor pendidikan, dan yang kedua adalah rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini selayaknya ini di seminar ini mudah-mudahan apa yang saya informasikan atau yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah didapatkan baik dari dosen program studi ataupun dosen yang mengampu mata kuliah kurikulum ya, begitu. Jadi yang pertama rapor kognitif atau rapor pendidikan itu yang diberikan selama 1 semester 1 kali, berarti 2 kali dalam setahun, dan rapor P5 yang diberikannya hanya dalam 1 tahun sekali. Ini Bapak Ibu perlu note atau Ibu Bapak catat ketika selesai dalam seminar ini, tidak seperti apa ya? Seperti bersedekah. Kalau bersedekah, selesai bersedekah jangan diingat-ingat. Tapi kalau sekarang selesai seminar atau selesai perkuliahan di dalam strategi komponen kurikulum merdeka, Ibu Bapak harus ingat-ingat komponen 5 atau 6 yang sudah saya tulis. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya tanya dulu nih, Bu Nova, pernah mendengar atau pernah disampaikankah atau pernah membacakah tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu Moderator? Pernah. Nah, sepemahaman Bu Moderator, pembelajaran berdiferensiasi itu apa, Bu? Dikembangkannya berdasarkan kebutuhan murid. Oh, siap. Pintar sekali ini. Jadi, kata kunci pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Lanjut, masih ke Bu Nova nih. Semester berapa, Bu? Semester 5, Bapak. Oh, semester 5. Berarti mata kuliah kurikulum dan pembelajaran udah dapat ya? Sudah, Bapak. Baik, sekarang Ibu Nova, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, sepengetahuan Bu Nova, ada berapa pembelajaran berdiferensiasi Bu Nova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilih. Masih di mute, Bu. Ada 3. Ada 3. Oke, baik. Tambah 1, Bu, biar pas 4. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4, perlu diingat. Yang pertama ada berdiferensiasi pada proses. Yang kedua adalah berdiferensiasi pada konten atau muatan materi. Yang ketiga adalah berdiferensiasi pada produk atau hasil yang dicapai. Dan yang keempat adalah berdiferensiasi pada lingkungan belajar. Yang keempat itu sering dilupakan, padahal yang keempat juga penting ya, yakni berdiferensiasi pada lingkungan belajar. Itu perlu diingat. Oke, baik Bapak dan Ibu, sampai 6 komponen kurikulum merdeka ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Boleh raise hand ya, tapi kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Yuk, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik, Bapak dan Ibu, saya izin lanjutkan dulu. Tuh, ini Bapak dan Ibu sepertinya menyimak sekali ya, ada Bu Tiara, Bu Riana, ada Bu Ajeng, dan seterusnya. Lalu komponen-komponen ini bagaimana pengimplementasiannya dalam pembelajaran? Kita patokannya adalah nomor 2, 3, dan 6 dulu Bu Pak. Jadi patokannya Bapak, Ibu, ini ada Pak Abi ya. Pak Abi, Bu Nova, atau Bu Riana, patokannya nomor 2, 3, dan 6 dulu. Jadi yang pertama adalah muatan pelajaran intrakurikuler, muatan proyek P5, dan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dari unsur 6, 3, dan 2 nanti akan diturunkan dalam bentuk modul ajar. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dalam menyusun modul ajar,
ada strategi kegiatan pembelajaran dan asesmen yang harus kita ketahui dulu. Apa saja? Kita lihat slide berikutnya ya. Baik, langsung saja ke sini. Yang pertama, ini tidak usah ya, tadi di sesi ini seharusnya Bapak dan Ibu mengetahui prinsip pembelajaran dan asesmen, perencanaan pembelajaran dan asesmen, pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi dan asesmen, pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen, serta refleksi atau tindak lanjut dari pembelajaran dan asesmen. Kita langsung saja lanjut yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Bapak dan Ibu, dalam kurikulum Merdeka, baik merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terakomodasi dalam modul intrakurikuler. Nah, sekali lagi ya, kalau Bapak bicaranya modul intrakurikuler berarti modul mata pelajaran. Ada IPAS, ada matematika, bahasa Indonesia, dan turunannya. Baik yang terakomodasi dalam modul intrakurikuler atau mata pelajaran, dan modul kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang pertama adalah 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen. Kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, Bapak dan Ibu, di kurikulum Merdeka, prinsip pembelajaran masih sama dengan kurikulum yang sebelumnya. 1, pembelajaran yang relevan, yakni pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks. Karena acuannya adalah pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Baik konteks materi, konteks proses, konteks hasil, konteks lingkungan, budaya, dan peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi, kalau kita melakukan tes, itu yang diukur adalah kompetensi akademik. Tapi kalau kita melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang diukur adalah karakter. Nah, ini Bapak dan Ibu perlu men-note angka yang ketiga. Yang keempat, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, yang dimaksud pembelajar sepanjang hayat itu bukan hanya siswanya, Bapak dan Ibu, tapi Ibu dan Bapak juga harus menjadi pembelajar atau mengupdate ilmunya secara terus-menerus selama tugas dan beban Ibu dan Bapak menjadi guru masih melekat. Dan yang kelima adalah pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Maka istilah nanti kalau dalam modul intrakurikuler, itu istilah KI, KD, dan seterusnya sudah tidak ada, Bapak dan Ibu. Yang di sana ada adalah capaian pembelajaran. Jadi perlu diingat Bapak dan Ibu, ketika menyusun, kalau dulu istilahnya RPP ya, kalau sekarang istilahnya modul. Modul itu yang given atau yang sudah diberikan, istilahnya adalah capaian pembelajaran. Bagaimana contoh implementasi dari setiap prinsip-prinsip pembelajaran tersebut? Yang pertama adalah 1, Bapak dan Ibu, ketika pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, maka contoh implementasinya adalah pada tahun awal pelajaran, peserta didik berusaha mencari tahu, baik kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Misalnya, guru melalui dialog dengan peserta didik. Di sesi diskusi kecil, guru dan peserta didik bertanya mengenai apa yang sudah didapatkan tentang pemahaman akademik sebelumnya, baik materi, proses, atau produk. Bisa melalui survei, angket, atau metode sebelumnya, atau metode lainnya yang sesuai. Ini contoh implementasi yang pertama tadi. Pembelajaran
dirancang mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Contohnya, pendidik atau seorang guru merancang dan memilih ATP, alur tujuan pembelajaran, sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, kenapa seperti itu? Jadi sekarang itu istilah CP diberikannya bukan tingkatan kelas Bapak dan Ibu, tapi diberikannya dalam setiap fase. Kalau fase sekolah dasar itu ada 3 fase. Yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Artinya CPA atau CP fase A itu diperuntukkan untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Bapak Ibu gurulah yang memisah. Bapak Ibu gurulah yang mengidentifikasi ke dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Mana CP yang diajarkan untuk anak kelas 1, mana yang CP dikemudiankan untuk diajarkan untuk anak kelas 2. Begitupun SMP Bapak dan Ibu. SMP Bapak dan Ibu, yakni fasenya fase D. Di dalam fase D, CP-nya semuanya disatukan. Bapak Ibu lah yang menentukan mana untuk anak kelas 7, mana untuk anak kelas 8, dan mana untuk anak kelas 9. Bapak dan Ibu harus piawai dalam menentukan alur tujuan pembelajaran dengan melihat atau mengidentifikasi komponen kompleksitas yang ada dalam CP tersebut. Contoh, mengenal bilangan itu lebih utama daripada melakukan operasi bilangan, gitu ya. Selanjutnya, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya, waktunya berapa menit lagi, Bu Nova? 15 menit lagi ya? Baik, berikutnya adalah proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter. Sebagai contoh, Bapak Ibu guru pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberikan keteladanan dan sumber inspirasi yang positif bagi peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf ya, kalau Ibu dan Bapak dalam kurikulum Merdeka, di sekolah Ibu dan Bapak memberikan contoh yang kurang baik, itu non-common sense. Artinya memberikan nilai yang tidak ada artinya. Contoh, Ibu dan Bapak mengajarkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam P5, itu ada indikator 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, gotong royong. 3, kebinekaan global dan seterusnya. Bapak dan Ibu mengajarkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi Ibu dan Bapak tidak pernah melaksanakan apa yang Ibu yakini atau Bapak yakini sebagai keyakinan Bapak dalam beragama. Nah, itu common sense. Atau begini Bapak dan Ibu, Ibu dan Bapak mengajarkan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dalam elemen berakhlak kepada alam. Bapak dan Ibu guru, ternyata Bapak gurunya mohon maaf, merokok di dalam kelas. Nah, itu artinya tidak mencerminkan dari proyek profil pelajar Pancasila yang elemennya elemen keenam. Karena dalam prinsipnya nikotin rokok itu sangat berbahaya untuk lingkungan. Artinya non-common sense. Itu harus perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya selesai Bapak dan Ibu menjadi guru yang kompeten, tetapi karakter Ibu dan Bapak di kurikulum Merdeka ini juga betul-betul diwanti-wanti untuk diimplementasikan, gitu ya. Yang kedua, pembelajaran yang relevan. Ini seperti biasa, sudah sangat sering ya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, kita tahu ya, kurir and kulum itu adalah sebuah estafet pembelajaran. Pendidikan melibatkan peserta didik itu bukan hanya untuk mencerdaskan kompetensi akademik, tapi juga mendidik siswa atau mahasiswanya itu untuk dapat mencari solusi dalam setiap permasalahan. Bukan hanya permasalahan untuk operasi hitung bilangan saja, Bapak dan Ibu. Bukan hanya untuk permasalahan trigonometri saja, Bapak dan Ibu. Atau bukan hanya untuk menyelesaikan masalah linearitas.
Bukan hanya itu, Bapak dan Ibu, tapi lebih kepada satu, pemecahan masalah akademik wajib dan permasalahan keseharian sesuai dengan tahapan pembelajarannya. Contoh, kalau saya di anak kelas 2 SD atau di anak kelas 1 SD, itu capaian pembelajarannya misalkan anak atau peserta didik dapat mengidentifikasi mana sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Tujuan pembelajarannya, saya bisa membuat TP-nya peserta didik dapat menyimpan sampah pada tempatnya. Lalu pembelajaran tersebut saya implementasikan di kelas. Sesampainya di rumah atau di lingkungan masyarakat, anak tahu, oh kalau sampah plastik itu harus saya simpan di tempat sampah, bukan saya buang di jalanan. Nah ini khusus untuk mahasiswa. Kalau Bapak Ibu mahasiswa masih melihat teman-teman mahasiswanya membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti Bu Nova belum lulus kelas 2 SD. CP-nya masih kelas 1, Bu. Nah, itu perlu diidentifikasi. Jadi, bukan hanya menyangkut masalah permasalahan akademik seperti linearitas, geometri, IPA, dan seterusnya, tetapi juga masalah solusi di dalam kehidupan keseharian Bapak dan Ibu. Baik, ini yang terakhir Bapak dan Ibu. Secara skimming saja, kalau tadi prinsip pembelajarannya sudah, sekarang kita masuk ke prinsip asesmen. Asesmen prinsipnya notabene-nya masih sama Bapak dan Ibu. Hanya saja nanti rekapannya ya. Rekapannya kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada 2 rekapan. Yang pertama adalah rapor akademik yang Ibu Bapak berikan setiap 6 bulan sekali. Dan yang kedua adalah rapor karakter yang Ibu Bapak berikan 1 tahun sekali dalam bentuk digital rapor. Ini Bapak Ibu yang perlu garis bawahi. Yang pertama prinsipnya masih sama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran ya, untuk memfasilitasi pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik atau menyeluruh sebagai umpan balik yang nanti memberikan remedial atau pengayaan sampai mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang secara adil. Jadi prinsip-prinsip asesmen harus Bapak ingat ya. Kalau orang matematika itu pasti sudah di luar kepala ya. Ada prinsip reliabilitas, ada prinsip validitas. Oh itu udah di luar kepala. Sampai dengan prinsip objektivitas serta tingkat kesukaran dan daya pembeda untuk membuat sebuah soal. Itu perlu di-create menjadi komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian belajar. Itu sudah menjadi tagihan secara terstruktur dan wajib Bapak dan Ibu ada yang disebut dengan rapor pendidikan dan rapor karakter dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah hasil asesmen itu dapat digunakan oleh peserta didik itu sendiri, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, baik itu orang tua atau dinas pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, hasil pendidikan kalau sekarang itu sistemnya karena sudah tidak ada KKM ya, dan tidak ada ujian nasional, asesmen yang digunakan adalah asesmen kompetensi minimal. Kalau itu tingkatannya adalah tingkatan nasional. Kalau tingkatannya peserta didik berarti rapor akademik dan rapor karakter. Kalau tingkatannya guru berarti sama, rapornya adalah rapor akademik setiap individu dan rapor karakter di proyek P5 dari setiap individu peserta didik. Baik, Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau diulas, slide-nya masih banyak Bapak dan Ibu. Ini saja yang menjadi pokok yang pertama, komponen terpenting yang membedakan kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka ada 6. Yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu ya, mulai dari KUSP, modul intrakurikuler atau muatan intrakurikuler, muatan kokurikuler, pembelajaran berdiferensiasi, PMM, dan rapor pendidikan. Itu komponen yang terpenting. Kemudian prinsip-prinsip untuk pembelajaran abad 21 di kurikulum Merdeka. Yang pertama, tadi ada 5 prinsip ya, yang Ibu Bapak sudah saya sampaikan satu persatu dan saya beri contohnya. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip asesmen yang barusan saya sampaikan.
Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bahan tambahan sebagai keilmuan akademisi Ibu dan Bapak sebagai calon guru. Bukan hanya calon guru, tapi bisa jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau pemangku kepentingan penentu kebijakan di satuan pendidikan ketika Ibu dan Bapak nanti terjun ke lapangan. Sekaitan dengan kurikulum Merdeka, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan dapat disampaikan kepada ibu bapak yang lain sesama teman mahasiswa bahwasanya prinsip-prinsip untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ada 6 komponen konsep pokok di kurikulum Merdeka dan 5 prinsip pembelajaran serta 5 prinsip untuk asesmen di kurikulum Merdeka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya bagi para peserta yang ingin, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan. Pak Abi, silakan Pak Abi, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditambahkan, saya berikan kesempatan. Sambil di kelas. Baik, dipersilakan kepada Najma Zafira. Ada Ibu Vivi juga, silakan Bu Najwa. Silakan Bu. Ya, Bapak mohon maaf sebelumnya saya izin. Ya, jangan maaf dulu Bu, karena nggak punya salah. Ya, karena off cam karena situasinya tidak memungkinkan. Oh, baik. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Najma Zafira dari mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 3, Bapak. Semester 3, silakan Bu. Sebelumnya Bapak, saya kan dari kebetulan keluarga profesi guru semuanya ya Bapak. Alhamdulillah. Ya, jadi saya itu sering sekali mendengar atau sering sekali menyimak obrolan-obrolan mengenai salah satunya kurikulum Merdeka ini Bapak. Lalu saya simpulkan itu dari obrolan-obrolan tersebut juga saya melihat komen-komenan gitu Bapak di internet bahwasanya pengimplementasian kurikulum Merdeka itu katanya yang saya simpulkan membuat guru itu capek 2 kali Bapak. Dan juga untuk siswa-siswi itu tidak seefektif itu Pak. Nah, menurut Bapak itu tuh salahnya di mana gitu? Apakah si gurunya itu salah dalam mengimplementasikannya atau apakah ada yang kurang gitu dari program kurikulum Merdeka ini? Mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Najma Zafira. Silakan Bu Nova, ada lagi sepertinya Bu. Tadi sepertinya sudah ada yang. Oke, baik. Silakan Bu Vivi. Bu Najwa ditunggu ya Bu. Izin bertanya Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pipi Trisna Pia dari program studi pendidikan matematika semester 3. Sekarang kan kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka ya Pak. Tapi sebagian sekolah masih menggunakan prinsip mengajarnya itu masih kurikulum 13. Nah, menurut Bapak apakah dapat berpengaruh gitu terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia? Terima kasih Pak. Baik. Ini pendapat lagi ya. Baik, lanjut lagi Bu Nova, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang akan bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Jika tidak ada, saya coba merespon dulu. Silakan. Oh, sepertinya belum ada Bu. Baik, pertanyaan pertama ya Bu. Bu Nova, saya izin untuk merespon dari Bu Najma Zafira semester 3. Jadi, itu sepertinya studi kasus ya. Pendapat yang saya sampaikan sekali lagi bisa benar
menurut pandangan satu pihak, tapi juga bisa salah dalam pandangan pihak yang lain. Karena ini pendapat Bapak dan Ibu, kita berangkat dari teori dulu. Oke. Baik, pertanyaan Ibu Najma, dalam implementasi kurikulum Merdeka ini yang saya dengar atau yang saya simpulkan dari diskusi dan yang saya baca di internet, itu menambah beban guru menjadi 2 kali. Dan yang kedua, siswa sepertinya tidak begitu efektif untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka pembelajarannya di kelas. Yang pertama, Bu Najma Safira, dalam setiap argumentatif atau kerangka berpikir, yang paling berat adalah merubah mindset kita, Bapak dan Ibu. Nah, Bu Najma, Bapak Ibunya yang di rumah sebelumnya itu sudah common sense atau sudah posisi nyaman atau sudah terbiasa common sense dengan kurikulum 2013. Ketika ada sesuatu yang baru, itu ada yang namanya, kalau saya bilang, ekuivalensi flash. Ya, jadi ada sebuah refleksi terbalikan dari sesuatu yang baru itu. Jadi kalau kita sudah nyaman dengan dosen A, berganti dosen B itu rasanya ada sesuatu yang berbeda. Tapi itulah sebenarnya perubahan. Jadi yang terjadi dalam dunia ini yang ada ya perubahan gitu. Tidak ada yang tidak terjadi dengan tidak ada perubahan. Jadi yang terus berlangsung itu sebenarnya ya perubahan itu, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dalam konsep kurikulum Merdeka, satu, dulu Pak Nadiem pernah bilang di edisi 1, edisi ke-6 ya, edisi ke-6 kalau saya tidak salah, bahasanya guru itu bisa melakukan administrasi dengan RPP 1 lembar, yang sering kita kenal dengan modul ajar itu. Bapak dan Ibu, sekarang itu kalau untuk administratif di kurikulum operasional satuan pendidikan, itu sama Mbak Najwa dengan Mbak Safira, mau kurikulumnya 2013, mau kurikulumnya kurikulum Merdeka atau kurikulum KBK, semua harus punya yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Hanya muatannya yang di dalamnya sekarang ada intrakurikuler dan ada kokurikuler yang terakomodasi secara jelas. Yang pertama. Yang kedua, untuk administratif, ya namanya ibu dan bapak guru. Kalau dulu sampai selesai di RPP saja Bapak dan Ibu. Kalau sekarang itu lebih diberdayakan lagi dalam bentuk praktik baik. Jadi Mbak Najwa atau ibunya ketika sudah menjadi guru, modulnya kan itu sudah dibuat, sudah dilaksanakan di kelas. Maka Mbak Najwa kalau sudah merasa modulnya itu dilaksanakan atau baik, maka Mbak Najwa berbagi praktik baik dalam PMM. Dengan cara apa? Mengupload video, menyelesaikan episode 1, dan seterusnya. Itu sebenarnya Mbak Najwa. Jadi lama-kelamaan itu bukan menjadi beban. Sekarang itu persepsi Bapak Ibu guru yang di sekolah menjadi beban itu, ya saya tidak menyalahkan juga ya. Betul administratifnya menjadi 2 ya. Karena di satu sisi harus menyelesaikan administratif di sekolah modul, di sisi yang lain ibu dan guru harus memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun Belajar ID itu, Mbak Najwa ya. Jadi sikapi dengan bijak. Yang kedua, Mbak Najwa, tentunya di kurikulum Merdeka itu kita berpikir positifnya saja ya. Karena kalau berpikir positif itu akan menimbulkan hal yang positif. Hal yang positifnya adalah sekarang sudah ada digitalisasi sekolah, sudah ada PMM, sudah ada rapor pendidikan, dan satu lagi kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun di kurikulum sebelumnya sudah ada pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Begitu Mbak Najwa ya. Ya Bapak, mungkin karena efek kultur shock saja mungkin ya Pak. Iya, karena mindset itu lebih susah Mbak. Contohnya begini, Mbak Najwa sukanya makan apa? Nasi atau jagung? Makanan pokoknya? Nasi jagung atau keju? Mungkin hidupnya di Australia jadi makan keju. Nasi Bapak, nasi. Nasi ya. Terus Mbak Najwa, karena nasi itu kurang baik untuk kesehatan Mbak Najwa nih misalkan. Misal, saya hanya permisalan.
Mbak Najwa, sekarang atau mulai hari ini tanggal 30 hari Kamis, Mbak Najwa ganti nasi menjadi jagung atau menjadi beras merah. Rasanya pasti tidak akan enak. Makan nasi jagung kayak makan bebek, nah persepsinya pasti begitu. Jadi yang paling berat itu adalah penyesuaian mindset. Jadi tidak hanya Bapak ya, di awal-awal Bapak BIMTEK tuh pikiran bebas atau sering disebutnya pikiran radikal itu muncul. Ini kenapa kurikulum yang sudah ada tidak disempurnakan tapi berubah menjadi CP, saya bilang. Nah, tapi seiringnya dengan waktu, seiringnya dengan proses perubahan itu terjadi, kita berpikir yang positif saja ya. Kalau jagung itu yang terbaik untuk kesehatan Mbak Najma, berarti makan jagung. Tapi kalau ingin enaknya, ya Mbak Najma makan nasi. Nah, gitu ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Vivi Trisnavia. Mbak Najma mudah-mudahan tidak puas ya jawabannya ya. Ya Bapak, terima kasih. Iya, karena ketidakpuasan itu untuk terus belajar. Baik, selanjutnya ada Mbak Vivi Trisnavia. Mbak Vivi Trisnavia, kalau saya dimintai pendapat, yang salah di mananya? Yang salah gurunya atau di mananya pembelajaran itu harus pembelajaran berdiferensiasi kurang efektif. Jadi sebenarnya konsep pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada Mbak sebelum kurikulum Merdeka ini. Cuman tidak tertulis berdiferensiasi konten, proses, produk, dan berdiferensiasi lingkungan. Contoh, Mbak Vivi sebagai guru, apa iya selama mengajar tidak pernah melakukan asesmen diagnosis berdasarkan kemampuan kompetensi materi? Nggak mungkin dong. Pasti sesuatu, walaupun kurikulumnya belum kurikulum Merdeka, Mbak Vivi secara tidak formal atau secara tidak tertulis dalam RPP-nya sudah pasti. Karena di kegiatan pendahuluan itu ada yang namanya, satu, kegiatan pendahuluan menanyakan kesiapan belajar. Yang kedua, menanyakan refleksi atau menyampaikan kegiatan yang menstimulus siswa sesuai dengan pembelajaran yang sudah didapatkan atau dengan kondisi real siswa. Sudah pasti itu. Pembelajarannya berdiferensiasi. Hanya saja tidak tertulis kalau itu tuh berdiferensiasi pada konten atau materi. Lalu nanti pengelompokan siswa. Kalau siswanya yang sudah expert, maka dia diberi pengayaan. Kalau siswanya belum expert, maka yang dia menjadi audien tutor sebaya. Itu sebenarnya sudah berdiferensiasi pada proses, Mbak. Begitu. Hanya saja begini, Mbak. Kita diberikan kebebasan dari kurikulum Merdeka bukan berarti bebas mengaprak-aprakkan anak. Jadi anak dikasih tugas, dikasih kelompok, bebas saja. Ibu Vivi-nya sibuk sama TikTok. Nah, itu nggak boleh begitu. Atau Pak Zikri kasih tugas karena sudah SMA, bebas. Prosesnya mangga, hasilnya sendiri-sendiri. Nggak begitu juga. Jadi kita pembelajaran berdiferensiasi itu masih tetap kepada instrumen atau lebih tepatnya masih tetap pada jalur konsep pembelajaran yang sudah tadi saya sampaikan ya. Ada 5 konsep pembelajaran dan 5 konsep asesmen. Insya Allah kalau memegang prinsip itu, 1, Bu Vivi tidak menyampaikan informasi yang secara sembarangan pada peserta didik. Yang kedua, Ibu Vivi tidak lepas tanggung jawab sebagai pendidik. Yang perlu Ibu Bapak ketahui, pendidik itu tidak bisa digantikan oleh gadget, tidak bisa digantikan oleh robot, atau OpenAI sekalipun. Meskipun sekarang sudah canggih ya, ada 10 aplikasi OpenAI yang bisa digunakan untuk menjawab soal-soal yang sekaitan dengan konten materi. Tapi kalau karakter tidak bisa dicontohkan oleh OpenAI. Begitu Ibu Vivi. Terutama pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan kepada karakter Ibu. Mungkin itu Bu Vivi, mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Terima kasih Bapak. Baik. Baik, saya kembalikan kepada Bu Nova. Sepertinya sudah lewat ya Bu? Setengah 12. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup sepertinya Bu. Sudah. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini.
Terdapat 5 prinsip pembelajaran dengan cara pengimplementasiannya. Yang pertama, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa dengan merefleksikan proses dan sikap sebagai keteladanan dan inspirasi bagi peserta didik. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dengan cara merancang alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang relevan. Yang keempat, pembelajaran berorientasi atau berkelanjutan dengan cara memotivasi siswa mengenai peran dan tanggung jawab masa depan, juga melibatkannya dalam pemanfaatan sehari-hari dengan memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir ada dirancang dengan pertimbangan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa dengan cara mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Kemudian terdapat juga asesmen yang harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya yang kemudian hasilnya nanti digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sekali lagi kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, untuk aba-aba ada dari saya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensinya terlebih dahulu yang ada di kolom komentar. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapat ilmu dari pemateri kita yaitu Bapak Rahmat Widianto MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta yang telah menyempatkan waktunya juga mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Semoga dengan diadakan acara pada hari ini dapat bermanfaat dan tentu menambah wawasan juga pengetahuan bagi kita semua. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Nova Pelita Rahmat selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Pak Risa. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih Pak Dok.